Muhasabah diri itu buat apa sih? Supaya kita selalu menganggap diri kita ini penuh kekurangan. Dan kita nggak tertipu dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Kadang-kadang kita ngerasa, oh saya udah ngapal Quran, oh saya sudah sholat lama, oh saya sudah doa khusyuk, oh saya sudah pakai jilbab, saya sudah berhijrah. Kemudian kita ngerasa kita tertipu dengan amalan kita. Kita ngerasa kita udah banyak beramal. Padahal banyak sekali orang-orang yang banyak beramal nggak diterima amalannya satu pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sering doa, ya Allah terimalah amalanku, terimalah rukuku, terimalah sholatku, ya kan? Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menyangkanya dirinya sudah ibadah tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada ria, ada sum'ah, mungkin caranya nggak benar, niatnya nggak benar misalnya. Tapi dengan introspeksi diri, dia merasa dirinya selalu penuh kekurangan. Ciri-ciri orang yang selalu introspeksi diri, dia pasti tawadu. Dia pasti rendah hati. Dia pasti rendah hati. Ketika ketemu sama siapapun, dia pasti rendah hati. Ketika dia ketemu anak kecil, dia akan berkata, ya Allah, anak kecil ini nggak punya dosa. Aku orang yang lebih besar ini, aku yang banyak dosanya. Ketika dia ngeliat orang yang lebih besar, ya Allah, orang-orang yang usianya lebih tua ini lebih banyak pengalamannya dibanding aku. Dia hormat sama orang lain. Ketika dia lihat orang berilmu, dia ngeliat orang lain, Masya Allah, orang berilmu. Ketika dia lihat orang-orang yang belum paham, ya Allah, aku paham karena aku memang dikasih kesempatan belajar lebih dulu aja gitu. Jadi seluruhnya hidupnya rendah hati. Kenapa? Karena menganggap dirinya penuh dengan kekurangan. Itu manfaat introspeksi diri setiap hari. Rendah hati, teman-teman semua. Em, Kemarin Uma cerita sedikit ya. Uma mungkin pernah cerita sama teman-teman, tapi Uma ulangin lagi ceritanya. Di Mesir ini banyak kita ketemu orang-orang soleh. Kemarin kita sempat pergi ke rumah singgah. Di rumah Oh, singgah itu mungkin ada 6-7 lantai. Setiap lantai itu semuanya membuat mata kita basah gitu. Dan pendirinya adalah orang yang sangat rendah hati. Orang yang rendah hati. Uma mau bahas karakter ini nih, supaya kita punya karakter orang kayak gitu. Dan Uma iri sekali ngeliat beliau. Mungkin umurnya udah 70-80 tahun ya. Beliau menyambut Uma di rumah singgahnya itu. Lantai paling bawah itu adalah dapur umum. Mereka masak setiap hari untuk ribuan orang-orang miskin. Kemudian lantai berikutnya untuk orang-orang yang sakit, kanker, rumah singgah untuk orang sakit kanker, lantai berikutnya untuk anak-anak orang-orang Palestina, pengungsi Palestina, lantai berikutnya untuk bayi-bayi yang dinicu, jadi mereka punya nicu untuk bayi-bayi. Kemudian ada apotek gratis, lantai berikutnya mereka punya pengajian tahfiz untuk orang-orang tuli dan juga orang-orang bisu. Jadi setiap lantai itu punya ceritanya sendiri. Dan ketika mau bertemu dengan ownernya, pemiliknya ini, ya Allah, Masya Allah. Umar dalam hati indah banget ya kalau beliau ini nggak ada dipanggil oleh Allah. Oh, dipanggil oleh Allah. Berapa ribu orang yang datang ke pemakamannya itu karena kerendah hatiannya. Dan selalu ketika dia bertemu sama orang, selalu yang dikatakan semuanya, teman-teman, ini akhlak yang luar biasa yang Umar lihat ya. Kita bisa ngikutin orang baik ini nih. Dia bilang apa? Dia ketemu sama dia ketemu sama yang orang bersih-bersih yang ada di rumah singgah itu. Pegawainya beliau, dia bilang gini, orang ini ikhlas sekali melakukan segala sesuatu, ini ikhlas, orang ini apa uh, orang ini berakhlak seperti malaikat. Jadi dia menyapa seluruh orang yang berada di rumah singgahnya beliau itu dan mengatakan orang ini orang yang ikhlas, orang ini orang yang dekat kepada Allah gitu. Jadi beliau memuji-muji orang-orang yang mungkin status sosialnya berada di bawah beliau gitu ya, tapi beliau memuji-muji dengan luar biasa. Dan beliau dari situ merasa bahwa beliau orang yang sangat tawadhu dan rendah hati. Jadi ketika beliau tanya, waktu sebelum mau pulang beliau tanya, gimana kamu setelah melihat semua ini? Terus mau bilang gini, saya mau kayak kamu gitu, saya mau punya juga kayak gini. Yang saya kerjakan ini cuma tahfiz, cuma satu doang, tahfiz doang. Pesantren tahfiz Muskawafat itu cuma ngerjain tahfiz aja gitu. Dan itu buat orang sehat gitu, bukan orang buta, bukan orang tuli, buat orang sehat. Jadi mau bilang, kami ini cuma ngerjain satu aja. Kamu ngerjain semuanya, makan ngisi perut orang yang kelaparan, iya. Ngobatin orang yang sakit, iya. Tahfiz, iya. Tahfiznya bukan tahfiz biasa lagi. Tahfiznya tahfiz untuk orang-orang yang tuli, yang bisu. Kemudian melakukan untuk orang-orang kanker dan orang-orang Palestina, iya. Jadi Uma merasa bahwa saya mau kayak kamu juga gitu. Terus saya mau punya semuanya ini kayak kamu gitu untuk saya ngerasa penuh sebagai manusia yang bermanfaat gitu. Terus habis itu ya udah dengan kerendah hatinya, dengan ketawaduannya dia bilang enggak, ini Allah yang buat semuanya dan Allah kumpulkan orang-orang baik. Kita nggak bisa kerja sendirian, kerja dakwah nggak bisa sendirian. Kita bersama-sama, kita bareng-bareng ya untuk bisa mengerjakan perkara hal-hal dakwah ini. Dan teman-teman tahu
baca cerita sedikit tentang beliau ya. Kemudian seorang ustadznya lagi beliau bilang orang ini nggak diberi anak, orang ini nggak punya anak, bapak ini nggak punya anak, jadi hidupnya didedikasikan semuanya untuk umat gitu. Itulah teman-teman semua. Dan beliau punya karakter yang setiap hari selalu berintrospeksi diri, selalu bermuhasabah diri. Gitu. Jadi muhasabah ini akan selalu menganggap diri kita penuh kekurangan. Walaupun di mata manusia kita ngeliat, oh, ya Allah, dia sudah melakukan hal yang banyak sekali dalam kehidupan ini gitu. Banyak sekali pahalanya gitu. Tapi dia bilang, enggak. Apa yang saya lakukan ini masih kurang. Masih kurang, dia bilang. Kita masih pengen buat gedung yang lebih besar karena orang miskin terlalu banyak. Orang sakit terlalu banyak, dia bilang. Pengungsi Gaza terlalu banyak. Orang-orang kanker. Teman-teman tahu kanker itu kenapa ada? Karena orang-orang di medan perang, itu kan bekas apa perangnya itu bekas apa bom dan segala macem yang dia hirup kemudian itu jadi membuat kanker gitu loh. Jadi dia bilang orang kanker tuh banyak banget gitu. Dan kami masih bisa belum bantu semuanya. Jadi dirinya terus merasa kurang. Berintrospeksi diri saya belum berbuat banyak, saya belum berbuat banyak sehingga terus merasa kurang. Bayangkan kalau kita punya sifat ini setiap hari teman-teman semua, maka betapa terarahnya hidup kita dan kita nggak tertipu dengan amal-amal yang kita lakukan. Orang yang sudah ngerjain sebanyak itu aja merasa kurang, kita belum ada apa-apanya. Kemudian udah langsung bangga dengan amal-amal yang kita lakukan yang nggak ada apa-apanya ini gitu. Dia tiap hari ngasih orang ribuan makanan buat orang-orang miskin. Apa yang kita lakukan? Gitu. Jadi orang-orang yang senantiasa introspeksi diri dalam hidupnya, dia nggak akan tertipu dengan amal-amal yang kita lakukan. Quran yang kau baca itu belum banyak teman-teman semua. Kemudian apalagi yang teman-teman lakukan? Ibadah-ibadah yang mulai yang kau rasa itu banyak itu belum banyak, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya teman-teman semua. Malu harusnya kita ini bahwa terlalu banyak nikmat Allah dan kita belum melakukan apa-apa. Maka salah satu langkah awalnya adalah dengan introspeksi diri. Supaya kita senantiasa menganggap diri kita penuh kekurangan dan kita nggak tertipu dengan amal-amal yang kita sangka kita sudah baik ini, kita sangka kita sudah soleh ini. Kelima, apalagi manfaat dari muhasabah diri, membuat kita nggak sombong. Tadi kamu katakan tawadu, rendah hati. Ya, ada yang mengatakan begini, andaikan dosa itu punya bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat dengan aku. Gitu. Andaikan dosa ini punya bau, teman-teman semua. Jujurlah pada dirimu sendiri apa yang sudah kau lakukan sejauh ini. Dengan lisanmu, dengan matamu, dengan tanganmu, dengan hatimu, dengan pikiranmu. Jujur, teman-teman semua. Andaikan dia punya bau, gak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita. Kenapa? Jijik. Terlalu menjijikkan diri kita ini. Yang dibangga-banggakan orang itu sebenarnya kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Betapa rendah kita ini di hadapan Allah SWT. Apa yang patut dibanggakan dari orang yang banyak dosa seperti kita ini? Gitu. Jadi introspeksi diri membuat kita tidak takabur, tidak sombong, rendah hati di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia-manusia lainnya. Selalu di hadapan kita, orang-orang yang berada di hadapan kita ini mereka lebih banyak kebaikannya dibandingkan dengan kita. Rendah hati teman-teman semua. Kemudian apalagi orang yang senantiasa muhasabah diri, dia pasti akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, ya. Nggak pernah dia melewatkan waktu tanpa faidah, tanpa manfaat, gitu. Setelah kita tahu manfaatnya, caranya gimana? Cara kita mengintrospeksi diri setiap hari itu gimana? Bukan kita muhasabah diri saat kita buat dosa. Bukan kita sholat taubat saat kita berbuat dosa. Enggak, tiap hari. Caranya gimana? Cara muhasabah diri itu gimana? Pertama, cara muhasabah diri adalah mengkoreksi diri dalam hal wajib. Cara mengkoreksi diri, cara muhasabah diri dalam hal wajib. Masih ada kekurangannya enggak? Masa sholat puluhan tahun nggak ngerti apa yang kita baca dalam sholat? Itu kekurangan. Berarti harus diperbaiki. Saya ini sholat puluhan tahun. Saya nggak ngerti tuh bacaan Al-Fatihah artinya apa. Saya nggak ngerti tuh bacaan duduk ketika duduk tuh artinya apa. Saya nggak ngerti semua semua apa yang saya ucapkan. Nah itu introspeksi diri. Saya nggak ngerti makna ruku itu apa sih. Saya nggak ngerti kenapa kita harus sujud. Nah itu adalah introspeksi diri. Jadi pertama introspeksi diri dengan hal-hal yang wajib. Masih ada kurangnya nggak yang wajib-wajib kita ini? Jangan-jangan kita cuma ikutin ritual aja tapi nggak paham apa yang kita lakukan misalnya gitu. Makanya orang-orang yang ngafalin Quran setelah hafal berikutnya yang harus dilakukan adalah dipahami, ditadabbur. Kemudian yang kedua, setelah kita mengkoreksi yang wajib-wajib kita, wajib-wajibnya ada kekurangan nggak ya? Oh kemarin sholatnya kurang tumakninah, kurang tenang, rukuknya kurang sempurna, kemudian bacaannya belum betul. Saya nggak ngerti bacaan saya gimana sih, saya khusyuk misalnya. Itu introspeksi diri dalam hal wajib. Kedua, introspeksi diri dalam hal haram. Masih dilakukan nggak keharaman itu?
Misalnya teman-teman terlibat dalam riba dan teman-teman berusaha untuk berlepas dari riba misalnya. Atau teman-teman suka ribah ngomongin orang. Kemudian teman-teman fitnah orang misalnya. Koreksi diri dalam hal-hal yang haram. Ya, Eh, masih dilakukan nggak sampai hari ini? Atau ada niat lagi nggak untuk ngelakuinnya? Gitu. Jadi eh, introspeksi diri dalam hal-hal yang haram. Ketiga, introspeksi diri dalam kelalaian, lalai yang telah kita lakukan. Terlalu banyak nggak sih lalainya? Dalam 24 jam ini scroll-scroll sosial media berapa jam? Jalan-jalan ke mallnya berapa jam? Nongkrong-nongkrong di kafe berapa jam? Gitu. Koreksi atas kelalaian yang telah dilakukan. Uma mau kasih tahu sama teman-teman semua. Hal sehari-hari yang Uma alami. Kalau di Mesir ini kan ada, kita kan tinggal di kayak apartemen gitu kan, gedung tinggi gitu. Biasanya ada penjaganya, OB lah, penjaga pintu gitu. Apa sih yang ditugaskan untuk si pemilik gedung untuk ngejagain pintu depan gitu. Ya kayak satpam gitulah, tapi dia ngurusin namanya apa namanya apa kalau bahasa kita itu bawab yang maksudnya ngejagain imarah itu, ngejagain gedung itu gitu. Terus orang itu kemarin datang ke apartemen rumah ke rumah Uma ini. Terus setiap 5 menit tiba-tiba handphonenya tuh bunyi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Handphonenya bunyi salawat sama Nabi. Setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit handphonenya bunyi dia salawat lagi. Setiap 5 menit habis itu dia salawat lagi. Terus dia bilang sama Uma, maaf ya Ustazah, saya 5 menit sekali memang saya pasang ini supaya saya terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi setiap 5 menit di reminder handphone sibuk banget setiap 5 menit salawat Nabi, setiap 5 menit salawat Nabi atau kadang-kadang setiap 5 menit ada istighfar, ada zikir gitu setiap 5 menit tapi zikir yang singkat-singkat gitu. Nah itu juga bisa diikuti oleh teman-teman semua. Ya bagaimana dia menjaga dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Ya, jadi tadi kita untuk menghindarkan diri dari kelalaian ya. Tadi kita bahas cara untuk bermuhasabah diri adalah caranya setelah kita muhasabah dari hal yang wajib, muhasabah dari hal-hal yang haram, kemudian muhasabah dari hal-hal yang lalai, waktu yang lalai. Kadang-kadang kita ngobrol nih bisa tuh 2 jam 3 jam tanpa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita ini dianjurkan untuk jangan terlalu banyak untuk mendengarkan musik karena lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Padahal setiap detiknya ini seharusnya lisannya berzikir, seharusnya lisannya mengingat Allah. Tapi kadang-kadang kalau kita udah sibuk dengan yang lain-lain, kita lupa. Kita bisa ikutin contoh si orang tadi nih Mama ceritain. Setiap 5 menit dia di handphonenya dibuka, dibuat suara. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Hanya 2 detik, 3 detik aja. Tadi itu tiap 5 menit dia berzikir kepada Allah Subhanahu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia terhindar dari kelalaian. Gitu teman-teman semua. Ya, kemudian apa lagi? Cara muhasabah diri gimana? Koreksi diri apa yang telah dilakukan oleh anggota badan. Tadi mau katakan kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, lisan. Eh, Cara mengkoreksi dirinya gimana? Cara introspeksi dirinya gimana? Menyibukkan anggota badan dalam melakukan ketaatan. Orang yang tuli, bisu aja bisa ngafalin Quran, teman-teman semua. Uma datang kemarin tuh ke rumah singgah itu dengan ratusan orang di sana. Mereka belajar di sana untuk ngafalin Quran. Masa kita yang sehat ini baca Quran yang masih terbata-bata? Malu lah. Malu teman-teman semua. Malu. Kita tinggal di Indonesia, teman-teman tinggal di Indonesia. Guru Quran di mana-mana banyak. Sampai hari ini masih baca terbata-bata. Malu. Maka dengan malu dan introspeksi diri itu yang membuat kita pada akhirnya mulai untuk belajar dan mulai untuk menghafalkan Quran. Kenapa Mas Kolofas itu hadir? 18 tahun yang lalu, 19 tahun lalu datang ke Mesir pertama kali untuk film Ketika Cinta Berkasih. Apa yang terjadi? Anak-anak kecil nanya, kamu ini udah hafal berapa juz Quran? Anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, kamu udah hafal berapa juz Quran? Uma juz amma aja di masa itu masih berantakan bacaannya, masih nggak hafal gitu. Malu. Itu menjadi apa cikal bakal pada akhirnya berdirilah pesantren Quran ini gitu. Ya kita mengkoreksi muhasabah diri puluhan tahun kita hidup ini kita apa yang kita lakukan sebenarnya gitu. Koreksi dengan menyibukkan anggota badan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dikasih mata lihat itu Qurannya, dikasih lihat lisan baca itu Quran, dikasih pendengaran dengar murotal, dengar bacaan Quran gitu supaya tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kelima, kita harus koreksi apa? Koreksi niat. Koreksi niat. Niatnya kita ini untuk beramal itu lillah
atau li ghairillah, lillah karena Allah atau karena selain Allah. Niat itu berubah-ubah, hati-hati teman-teman semua. Di awal mungkin karena Allah, di tengah-tengah tiba-tiba dia berubah. Niat itu terombang-ambing. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa hati itu disebut qalb? Karena terombang-ambing. Jadi luruskan niat dari awal, tengah, akhir. Gitu kadang-kadang niatnya berubah. Awalnya niatnya lillah, tapi di tengah perjalanan orang banyak puja-puji jadi berubah. Uma sering mengingatkan teman-teman di pesantren kita berumur 10 tahun. Biasanya ujiannya itu nanti kalau udah makin masyhur, makin terkenal gitu. Itu niatnya bisa berubah-ubah gitu. Jadi sama-sama kita lakukan apa sih yang kita inginkan di kehidupan ini teman-teman semua. Apa sih yang kita cari? Indah sekali kalau kematian kita itu didatangi apa Uma ingat bapak tua tadi ya, didatangi oleh ribuan orang untuk kematian yang indah sekali. Jadi sebelum kita nanti bahas mengenai sholat, puasa ini, puasa itu, ibadah Quran, bla bla semuanya, ternyata cara yang paling afdol, yang paling awal adalah dengan bermuhasabah diri. Momentum bulan Syawal adalah momentum kita untuk bermuhasabah diri. Momentum bulan Syawal, momentum kita untuk menjadi diri yang baru. Diri yang kemarin ditutup, bukan dilupakan. Kalau kita lupa, kita nggak bisa belajar. Dijadikan pembelajaran yang kemarin, saya pernah terjatuh ya Allah. Saya pernah berbuat dosa ya Allah. Dosa itu harus ada loh untuk manusia. Kenapa dosa harus ada? Supaya kita rendah hati. Karena kalau kita nggak berbuat dosa, kita akan ngerasa tinggi. Oh, saya soleh, saya beriman, saya berilmu gitu. Tapi karena kita pernah terjatuh, kita akan rendah hati di hadapan Allah SWT. Jadi dosa itu penting dalam kehidupan manusia ini. Buat kita menjadi rendah hati di hadapan Allah. Bulan Syawal saatnya introspeksi diri, nasihat buat di rumah sendiri. Bulan Syawal saatnya untuk mengkoreksi, mengerem-ngerem lisan yang nggak penting, nggak usah ngomong. Pendengaran yang nggak penting, nggak usah didengar. Tempat, kalau nggak penting, nggak usah kaki ini melangkah. Pikiran, kalau yang nggak penting, nggak usah kita pikirin yang membuat kita pada akhirnya burn out gitu, yang membuat kita pada akhirnya terjebak pada dosa. Nggak usah teman-teman semua. Waktunya Syawal, setelah Ramadan, kita mau jadi diri yang baru dengan pertolongan dari Allah, insya Allah. Dan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah baru. Terserah mau apa, mau puasa Daud silakan. Mau puasa Senin Kamis, yang belum puasa Senin Kamis silakan. Mau Quran yang mulai ngafalin, silakan. Mulai hafal teman-teman semua. Kemarin ada teman yang bilang, gimana caranya bisa ngafal? Ya baca, terus-menerus. Lama-lama baca, lama-lama hafal. Banyak dengar, terus-menerus. Ganti pendengarannya dengan banyak dengar murotal misalnya. Nggak perlu datang ke tempat-tempat yang nggak ada manfaatnya. Nggak perlu terlibat dalam urusan-urusan yang nggak ada manfaatnya. Jauhkan diri kita di tempat-tempat yang nggak ada manfaatnya. Bukankah ciri-ciri orang-orang teman-teman lihat nanti surah Abadur Rahman, surah apa, Uma lupa ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mungkin itu surah Al-Furqan, Uma nggak tahu, tentang ibadur rahman ayat 63 sampai 74. Ya, nanti Uma apa? Teman-teman lihat aja ya. Ciri-ciri ibadur rahman, teman-teman lihat di Google nanti ayatnya ayat berapa, tapi itu salah satu ciri-cirinya adalah selain dia tawadu, rendah hati, ciri-ciri berikutnya adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang nggak ada manfaat baginya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan mengintrospeksi dirinya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan ini ada manfaatnya untuk sekedar sharing kepada teman-teman semua. Semangat, masih semangat Syawal, masih di kampung halaman masing-masing bagi sebagian orang. Nikmati kebersamaan bersama teman-teman, bersama keluarga, dan sebagaimana teman-teman banyak tertawa di siang hari, maka banyaklah menangis di malam hari untuk introspeksi diri di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan saya, Uma, dan kita semua jadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tawadu, dan takut untuk ngomongin orang karena kita tahu kita banyak salahnya. Gak mau terlibat dalam urusan gak penting karena kita banyak kurangnya. Ketika orang puji-puji, rasa takut di hati karena kita tahu mereka puji-puji karena mereka nggak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Itu semua manfaat dari introspeksi diri, insya Allah.